Assalamualaikum sahabat-sahabat waktu berbicara yang dirahmati Allah. Pernahkah sahabat membayangkan di balik tembok rumah yang tampak biasa, ternyata tersimpan kejahatan luar biasa yang memperdagangkan nyawa manusia? Malam itu, satu koper dibuka, dan isinya membuat semua orang terdiam ngeri. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk dukung kami dengan menekan tombol like dan subscribe channel Waktu Berbicara, agar kami semakin semangat membagikan cerita-cerita menarik lainnya. Bagi yang sudah like dan subscribe, kami doakan semoga diluaskan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajatnya, baik dunia maupun akhirat, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Kalau sudah siap, yuk kita lanjutkan ceritanya. Malam itu, Bandung seperti biasa, dingin, tenang, dan tenggelam dalam riuh rendah lampu-lampu kota. Tapi di sebuah sudut terpencil di wilayah timur, suasana terasa ganjil. Seorang pria muda berbaju jaket lusuh tampak duduk di atas sepeda motor tua. Ia bukan tukang ojek seperti yang tampak di matanya. Ia adalah Raka Prasetya, agen intelijen kepolisian yang sudah 2 pekan menyamar sebagai warga lokal. Sejak awal, ada yang mengusik logika Raka. Rumah nomor 27 di ujung gang itu terlalu sepi untuk ukuran rumah besar. Tidak ada anak-anak berlarian. Tidak ada suara televisi atau obrolan keluarga. Yang ada hanyalah aktivitas aneh di waktu-waktu tertentu. Seperti malam ini. 3 mobil hitam tanpa plat nomor berhenti di depan pagar. 4 pria berbadan tegap turun sambil membawa koper besar berwarna perak. Mereka membuka pintu dengan kunci sendiri, lalu masuk tanpa kata. Raka menajamkan pandangannya. Ia sudah mengenali wajah 2 dari mereka. Orang asing. Diduga berasal dari Kamboja. Bukan wisatawan. Mereka dikenal dalam jaringan gelap sebagai kurir lintas batas. Setiap kemunculan mereka selalu diikuti hilangnya seseorang. Entah TKI ilegal, entah warga desa yang miskin dan tidak punya sanak. Dengan gerakan pelan, Raka mengaktifkan alat komunikasi kecil di kerah bajunya. Suaranya rendah dan stabil. Nomor 27, terpantau. Aktivitas mencurigakan, koper besar masuk. Minta backup diam-diam. Di markas kepolisian Bandung, pesan itu langsung dibaca oleh Kompol Surya Pradipta. Pria parubaya itu langsung mengernyit, lalu berdiri dari kursinya. Ia tahu laporan dari Raka tak pernah main-main. Apalagi nama yang disebut dalam penyamaran ini adalah bagian dari daftar pengawasan Interpol Asia Tenggara. Kompol Surya tidak menunggu lama. Ia membawa laporan ini langsung ke orang nomor 1 di Jawa Barat. Gubernur KDM. Di ruang kerja KDM, malam terasa panjang. Lampu meja menyala redup, dan secangkir kopi yang mulai dingin belum disentuh. Saat Kompol Surya menyerahkan map merah itu, KDM membukanya pelan, menatap setiap foto dan catatan dengan wajah tegang. Ia mengenali satu gambar. Seorang dokter asing yang sempat ditolak izin praktiknya 2 tahun lalu, Dr. Chai Futhi. Lanjutkan pengawasan. Tapi jangan buat kegaduhan. Kita sedang menghadapi sesuatu yang lebih dari sekadar pelanggaran hukum biasa, ucap KDM dengan suara berat. Kompol Surya mengangguk. Ada indikasi kuat keterlibatan jaringan organ internasional. Pak. KDM terdiam sejenak. Tangannya mengepal di atas meja. Di luar, suara petir terdengar dari kejauhan. Hujan tampaknya akan turun malam itu. Tapi badai yang sebenarnya baru akan dimulai. Ia berdiri perlahan dan menatap kaca jendela kantornya. Pandangannya menembus lampu-lampu kota yang mulai kabur oleh embun. Kita akan bentuk tim khusus. Tapi semuanya harus bersih. Tidak boleh ada satupun yang bocor. Ini menyangkut nyawa manusia. Dan saya akan turun sendiri untuk memastikan keadilan ditegakkan. Dan di balik gelapnya malam Bandung, satu operasi besar mulai dipersiapkan. Tanpa publik tahu. Tanpa suara. Mereka tidak tahu bahwa rumah sederhana itu akan menjadi pintu gerbang menuju kengerian yang tak terbayangkan. Langit Bandung mulai diguyur gerimis. Hujan yang turun perlahan menambah sunyi malam itu. Di markas intelijen sementara yang berlokasi di sebuah ruko tua kawasan Antapani,
Monitor-monitor berisi kamera pengintai terus menampilkan rekaman dari rumah nomor 27. Para petugas yang berjaga tidak bersuara, hanya sesekali mencatat atau memberi sinyal tangan. Mereka tahu, satu kesalahan kecil bisa membocorkan penyamaran yang telah disusun begitu rapi. Sementara itu, di gedung sate yang megah dan kini tampak temaram oleh kabut hujan, KDM duduk di ruang rapat privat lantai 2. Di hadapannya, map merah yang berisi laporan foto dan keterangan dari Kompol Surya terbuka lebar. Di dalamnya terdapat nama, foto, dan daftar pergerakan Dr. Chai Futhi selama 3 bulan terakhir di Indonesia. Warga negara Kamboja, lulusan sekolah kedokteran di Vietnam, sempat terdaftar sebagai relawan medis di beberapa kamp pengungsian di Thailand. Jelas Kompol Surya sambil menunjuk ke halaman laporan. Kenapa dia bisa masuk lagi ke Indonesia? Tanya KDM tanpa melepaskan pandangan dari foto wajah tua sang dokter yang berkacamata tebal itu. Diduga pakai identitas baru. Tapi tim imigrasi kita kecolongan. Ia masuk lewat jalur laut, transit dari Malaysia ke Batam, lalu ke Bandung melalui darat. KDM menarik napas panjang. Di dadanya, ada beban besar yang seolah menekan dari segala arah. Bukan hanya karena kasus ini menyeret jaringan internasional, tapi karena di dalam negeri, bayang-bayang kebocoran informasi bisa datang dari mana saja. Ia tahu, dalam perang melawan kejahatan sekelas ini, musuh tidak hanya mereka yang tampak. Ada satu lagi, Pak, ujar Kompol Surya sambil menyerahkan flash disk kecil. Isinya, rekaman raka. Beberapa suara percakapan di dalam rumah target. Ada kalimat dalam bahasa asing yang jika diterjemahkan berarti, kirim malam ini, jangan sampai pembeli menunggu. KDM berdiri. Matanya tajam menatap layar proyektor saat salah satu petugas menyalakan isi flash disk. Suara rekaman diperdengarkan. Samar, namun cukup jelas. Bahasa Khmer bercampur dengan beberapa istilah medis. Ada pula kode-kode transaksi yang dikaitkan dengan angka organ dan kota tujuan. Bangkok, Manila, dan Dubai, ujar petugas saat menerjemahkan. Ruangan langsung sunyi. Kepala-kepala menunduk. Semua menyadari, ini bukan operasi dalam negeri biasa. Ini adalah jaring laba-laba yang menjangkau lintas negara, menyasar mereka yang tak berdaya. Manusia dijadikan komoditas, dan tubuh mereka dipreteli demi uang. KDM menutup flash disk itu dengan tangan gemetar menahan emosi. Saya tidak akan biarkan ini berlanjut. Tidak di tanah ini. Tidak di bawah pemerintahan saya. Ia menatap langsung ke Kompol Surya. Kita mulai operasi Matahari Hitam malam ini. Tapi hanya orang-orang terpercaya yang terlibat. Kita akan bentuk 3 tim inti. 1 untuk pengintaian, 1 untuk penyerbuan, dan 1 lagi untuk evakuasi medis. Tak ada satupun yang tahu rencana ini kecuali mereka yang duduk di ruangan ini. Kompol Surya langsung mencatat nama-nama petugas senior yang telah teruji dalam misi rahasia. KDM melangkah menuju dinding besar bergambar peta Bandung. Ia menunjuk titik rumah nomor 27, lalu menggambar radius pengamanan. Kalau kita gagal, mereka akan pindah lokasi. Kalau kita salah gerak, akan ada nyawa yang hilang. Tapi kalau kita berhasil, kita akan buka satu pintu yang bisa mengguncang dunia. Semua mata menatapnya. Tak ada yang berani bersuara. KDM melanjutkan dengan suara pelan namun penuh tekanan. Malam ini, kita bergerak tanpa sorotan. Tapi sejarah akan mencatat bahwa kita tidak tinggal diam saat kemanusiaan dilukai. Dan di luar jendela, hujan belum berhenti. Tapi bagi para penjaga keadilan malam itu, tetes demi tetes air justru menegaskan satu hal, malam ini akan panjang. Dan tak ada jalan kembali. Di dalam ruang rapat tertutup gedung sate, udara terasa semakin berat. Hujan yang terus mengguyur luar ruangan tak sanggup menyejukkan ketegangan yang menggantung. Di hadapan Gubernur KDM, rencana penyerbuan mulai dituliskan di papan tulis dengan cepat. Setiap detil dikunci. Setiap peran diberi kode. Tidak boleh ada celah. Kompol Surya Pradipta memimpin perencanaan teknis. Ia membagi tim menjadi 3 regu utama.
Tim pengintai akan tetap menyamar dan berjaga dalam radius 100 meter dari rumah target. Tim penyerbu akan menggunakan kendaraan tanpa tanda dan mengenakan perlengkapan khusus. Sedangkan tim medis siaga ditempatkan 2 blok dari lokasi utama dengan ambulans sipil. Tidak boleh ada satupun tembakan. Kecuali sangat terpaksa. Kita harus tangkap mereka hidup-hidup, agar bisa ungkap jaringan lebih besar, ujar Kompol Surya sambil menunjuk foto Dr. Chai Futhi di papan. KDM berdiri tak jauh dari jendela. Ia mengenakan jaket hitam sederhana. Wajahnya tegang, tapi penuh keteguhan. Seorang ajudan muda mencoba menyarankan agar KDM tetap berada di kantor saat operasi berlangsung. Namun KDM menggeleng. Saya akan berada di garis belakang. Saya ingin lihat dengan mata kepala sendiri. Kalau kita bicara tentang nyawa manusia, saya tak bisa hanya duduk dan menonton dari jauh. Tak ada yang membantah. Karena semua tahu, jika ada satu orang yang bisa menjaga idealisme dalam kekuasaan, maka itu adalah KDM. Malam semakin larut. Di satu sudut kantor, koper-koper kecil berisi alat komunikasi canggih mulai dibagikan. Earphone transparan, mikrofon mikro, serta chip pelacak disematkan dengan cepat dan tenang. Tim medis menyamarkan diri sebagai pengendara motor yang membawa kotak makanan. Sementara tim serbu menyebar dalam 2 kendaraan hitam yang akan parkir diam di gang seberang. Di ruang briefing terakhir, semua anggota operasi berdiri mengelilingi meja bundar kecil. Di tengah meja, tergambar denah rumah nomor 27 secara detail. Posisi jendela, jalur evakuasi, hingga kemungkinan adanya ruang bawah tanah. Tidak ada ruang untuk improvisasi. Semua harus bergerak serentak. 10 detik telat bisa berarti bencana. KDM menatap satu persatu wajah mereka yang akan terjun langsung. Saya tidak akan menjanjikan ini mudah. Tapi kalau kita biarkan malam ini berlalu, akan ada lebih banyak nyawa yang dikirim dalam koper es ke luar negeri. Dan saya tidak akan membiarkan itu terjadi di wilayah ini. Tak ada yang menjawab, namun semua kepala mengangguk dalam diam. Komitmen mereka tak diucapkan dengan kata-kata, tapi dengan tatapan yang tak gentar. 2 jam kemudian, langit Bandung menggantung mendung tebal. Lampu-lampu jalan berpendar sayu di antara kabut dan gerimis. Di sebuah mobil hitam tanpa identitas yang berhenti di sudut gang, KDM duduk di kursi belakang. Ia hanya menatap jendela basah, sementara suara di earphone-nya menyiarkan koordinat dan pergerakan dari rumah target. Gerakan terakhir terpantau. 3 koper baru saja masuk. Target utama terlihat, suara intel terdengar jelas. KDM menggenggam tangan kirinya yang berkeringat dingin. Wajahnya menegang. Ia sadar betul, malam ini adalah titik awal, bukan akhir. Dan dalam kegelapan itu, diam-diam, sebuah perlawanan telah mulai berjalan. Hujan belum reda ketika jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Bandung seperti tenggelam dalam tidur yang dalam, tapi di balik keheningan itu, satu rumah kecil di ujung gang menjadi pusat perhatian puluhan pasang mata tersembunyi. Rumah nomor 27. Tempat yang dari luar tampak biasa, namun di dalamnya menyimpan rahasia yang tak bisa dibiarkan hidup lebih lama. Di seberang jalan, Raka Prasetya kembali ke posisinya. Ia kini menyamar sebagai penjual kopi keliling, membawa termos dan gelas plastik, berdiri tak jauh dari tiang listrik. Matanya tajam memperhatikan setiap pergerakan. Di telinganya, suara komunikasi dari pusat komando terus berdengung. Pos 3, pantauan visual stabil. 2 koper masuk melalui pintu belakang, ujar suara dari tim pengintai di sisi utara. Raka menjawab singkat, visual aman. Saya lihat pria berkemeja hitam bawa tas medis. Sementara itu, di pusat pengawasan darurat yang tersembunyi di dalam mobil van, layar-layar hitam putih dari kamera tersembunyi menampilkan gambar dari beberapa sudut rumah target. Gambar buram tapi cukup jelas memperlihatkan ruangan yang gelap dengan cahaya temaram, ranjang besi kecil di tengah ruangan, serta beberapa meja dengan alat-alat yang tertutup kain putih. Kompol Surya yang duduk di samping teknisi, memperbesar salah satu tampilan layar. Terlihat seorang pria bertubuh kurus memakai masker medis sedang memeriksa isi koper.
Ia mengangkat sebuah kantong plastik transparan dari dalamnya, dan semua orang di dalam mobil itu langsung membeku. Di dalam kantong itu, tampak ginjal manusia. Masih segar. Masih basah. Di koper lain, ditemukan kantong berisi hati dan satu kotak kecil yang ternyata berisi sepasang kornea mata. Tak ada yang berbicara. Bahkan suara nafas pun tertahan. KDM yang menyaksikan dari layar kecil di kendaraannya mengepalkan tangannya kuat-kuat. Ia menoleh ke ajudannya. Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Kumpulkan semua bukti. Kita serbu malam ini. Namun Kompol Surya memperingatkan lewat radio. Kita tunggu pergerakan berikutnya. Mereka masih menyimpan koper di ruang belakang. Kemungkinan akan ada pengambilan organ berikutnya. Raka, yang masih di posisi, mendekat perlahan ke sisi rumah. Ia mencoba menguping dari ventilasi kecil di bagian belakang dapur. Suara samar terdengar. Setelah ginjal ini, kita ambil satu lagi. Kirim lewat jalur Singapura. Jangan buang waktu. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat ke arah jendela. Raka refleks mundur, menyandarkan tubuh ke dinding, lalu berpura-pura menyapa seorang pengendara motor yang melintas. Bang, kopi anget bang. Cocok buat begadang. Langkah kaki di dalam rumah berhenti sejenak, lalu terdengar suara jendela ditutup. Raka menarik napas dalam. Jantungnya berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Beberapa menit kemudian, laporan masuk ke pos utama. Koper ketiga dibuka. Kali ini yang ditemukan lebih mengerikan. Potongan jaringan paru-paru, dilapisi es kering. Semua dikemas dalam plastik laboratorium yang steril, siap untuk pengiriman internasional. Teknisi memperbesar salah satu gambar. Ada label kecil yang menempel pada kantong organ. Tertera tulisan dalam bahasa Inggris dan Khmer, Recipient Code 032 Dubai, UAE. Kompol Surya memandang KDM dengan tatapan yang tak bisa disembunyikan lagi. Kita tidak bicara soal dokter nakal. Ini sindikat pengiriman organ internasional. KDM menjawab pelan tapi penuh tekanan. Tidak ada lagi waktu untuk observasi. Siapkan semua pasukan. Pastikan mereka tidak punya jalan keluar. Dan pastikan koper-koper itu diamankan sebagai bukti. Ini bukan hanya soal hukum. Ini soal kemanusiaan. Di luar, hujan masih turun. Tapi di balik derasnya air langit, satu keputusan telah diambil. Dalam waktu beberapa menit lagi, satu operasi besar akan dimulai. Dan rumah yang selama ini diam itu, akan menjadi saksi runtuhnya sebuah kejahatan. Langit Bandung gelap pekat. Hujan mengguyur deras, seolah menyamarkan langkah-langkah senyap yang kini mulai bergerak mendekati rumah nomor 27. Di sepanjang gang, kendaraan-kendaraan sipil tanpa identitas mulai merapat, satu persatu. Lampunya mati, mesinnya didiamkan. Para penumpangnya bukan warga biasa. Mereka adalah pasukan khusus yang telah bersumpah untuk menjaga kerahasiaan misi ini, bahkan dari keluarga mereka sendiri. Di salah satu mobil, Gubernur KDM duduk diam. Jaket hitamnya masih basah oleh embun jendela yang mengembun. Earphone kecil di telinganya menyuarakan perintah akhir dari pusat kendali. Tim serbu siaga. Semua posisi terkunci. Tunggu aba-aba dari komando utama. Di dekat rumah target, Raka telah mundur ke posisi aman. Ia menyamar sebagai pemuda mabuk yang tertidur di pinggir jalan, namun tangannya menggenggam alat pemicu laser sebagai penanda. Satu kilatan cahaya merah muncul singkat di tembok rumah target. Itu adalah sinyal. Gerak sekarang. Dalam hitungan detik, rumah itu telah terkepung dari segala arah. 3 arah masuk, pintu depan, pintu belakang, dan jendela dapur, diterobos serentak. Suara pintu dihantam dengan pelubang baja memecah kesunyian. Brak! Polisi! Diam di tempat! Angkat tangan kalian! Teriakan keras menggema di antara suara hujan yang menggila. Pria-pria asing yang sedang berkumpul di ruang tengah panik. Satu dari mereka mencoba kabur lewat pintu belakang, namun 2 anggota tim serbu telah menunggu di sana. Ia langsung disergap dan diborgol di tempat. Di dalam rumah,
Suasana berubah mencekam. Salah satu koper terbuka, isinya organ tubuh masih dalam kantong plastik es. Seorang pria tua berkacamata tebal berdiri kaku di sudut ruangan. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia adalah Dr. Chai Futhi. Polisi menyerbu ke ruang belakang. Mereka menemukan kamar kecil yang gelap, bau amis darah menyengat. Di dalamnya, terdapat 2 ranjang besi penuh bercak merah, alat-alat bedah berkarat, serta botol-botol obat tanpa label berserakan di lantai. Seorang petugas medis yang masuk harus menutup mulut karena bau anyir yang begitu pekat. Area steril. Segera foto semua sudut. Jangan sentuh apapun, perintah Kompol Surya melalui radio. Dr. Chai mencoba membela diri dengan bahasa Indonesia yang patah-patah. Saya hanya bantu, saya cuma operator, bukan pemilik. Namun suaranya tenggelam di antara langkah kaki petugas dan kamera yang terus mengambil gambar bukti. KDM yang berada di radius aman, menyaksikan semua dari layar di dalam mobil. Wajahnya tak menunjukkan emosi, tapi matanya menyala tajam. Kalau ini hanya soal hukum manusia, gumamnya dalam hati, mungkin aku sudah tidak bisa menahan amarah. Tapi aku percaya, Allah tidak tidur. Semua akan mendapat balasan. Saat koper-koper diperiksa lebih dalam, ditemukan berbagai jenis organ, ginjal, hati, kornea, bahkan potongan jaringan paru-paru. Semuanya tertata rapi seperti dagangan daging. Beberapa polisi yang menyaksikan harus menahan muntah. Bukan karena jijik, tapi karena ngeri membayangkan berapa banyak nyawa yang telah jadi korban. Di dalam salah satu koper, ditemukan lembaran catatan dalam bahasa asing. Daftar harga organ, negara tujuan, nama-nama perusahaan logistik. Di antaranya tertera kode, Dubai, Hong Kong, dan Paris. Operasi berjalan cepat. Semua tersangka diborgol, semua bukti dikumpulkan, dan rumah itu disegel. Tak ada suara sirene. Semuanya dilakukan dalam diam. Saat konvoi kendaraan meninggalkan lokasi, hanya suara hujan yang menemani malam itu. Dan di balik jendela mobilnya, KDM menutup matanya sejenak. Ia tahu, ini baru permulaan. Pagi menjelang, tapi langit Bandung masih diselimuti mendung. Di markas besar kepolisian yang kini dijaga ketat, suasana terasa berbeda. Beberapa ruangan dikunci hanya untuk akses terbatas. Di ruang interogasi utama, kursi logam berdiri tegak menghadap ke dinding cermin satu arah. Di atas meja, tumpukan dokumen dan satu koper transparan berisi organ manusia dibiarkan terbuka sebagai pengingat bahwa kasus ini jauh dari selesai. Dr. Chai Futhi duduk di kursi itu, tubuhnya tampak mengecil. Tangan terborgol, wajahnya pucat, dan keringat dingin terus mengalir di pelipis. Penyidik utama yang berpengalaman duduk di depannya. Suaranya pelan, tapi menusuk. Kamu bisa memilih. Diam dan memperberat hukumanmu, atau bicara dan bantu kami membongkar jaringan ini. Selama 1 jam lebih, Dr. Chai tak mengucap sepatah kata pun. Ia hanya menunduk, gemetar, sesekali menutup wajah dengan tangan. Tapi perlahan, saat foto-foto korban dan video penggerbekan ditunjukkan satu persatu, ia mulai goyah. Tangis lirih terdengar dari mulutnya. Akhirnya, dengan suara bergetar, ia membuka mulut. Saya bukan kepala operasi. Saya hanya operator kecil. Tapi saya tahu siapa yang memerintahkan semua ini. Penyidik mencondongkan tubuh. Siapa? Dr. Chai menelan ludah. Kami menyebutnya Tuan G. Dia tidak pernah muncul langsung. Tapi semua perintah datang darinya. Ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan. Jaringan ini besar. Tidak hanya di Indonesia. Kami ada di Kamboja, Laos, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Semua target kami sama. Orang miskin. Mereka tidak punya pilihan. Beberapa dijanjikan uang, tapi banyak yang akhirnya tak pernah keluar hidup-hidup. Ruangan mendadak hening. Di balik kaca satu arah, Gubernur KDM berdiri diam, matanya tak berkedip menatap tubuh rapuh Dr. Chai. Di sampingnya,
Kompol Surya mencatat setiap kata yang keluar. Kalau mereka menolak, tanya penyidik. Mereka dibuang. Atau diambil semua organnya. Jawab Dr. Chai sambil menunduk, suaranya makin lirih. Tak jauh dari sana, di ruang forensik, para ahli sibuk memeriksa laptop yang berhasil disita dari rumah target. Isinya mengguncang semua yang melihatnya. File video operasi ilegal tanpa alat medis yang layak. Catatan digital dengan daftar organ, rekening bank, dan alamat pengiriman. Semua tersimpan rapi dalam folder dengan kode Black Sun Protocol. Di salah satu video, tampak seorang pria muda dipaksa berbaring di ranjang besi. Tangan dan kakinya diikat, tubuhnya dibius separuh sadar. Kamera bergerak, memperlihatkan proses pengambilan organ tanpa prosedur standar. Beberapa petugas forensik yang melihat tayangan itu terpaksa menutup mata. KDM yang kemudian masuk ke ruangan itu hanya diam. Ia menatap layar tanpa suara. Rahangnya mengeras. Ia tahu, ini bukan hanya tugas polisi. Ini panggilan jiwa. Bandung hanya satu dari banyak kota transit, ujar salah satu teknisi sambil menunjukkan peta yang muncul dari data. Ada titik-titik pengiriman di Surabaya, Medan, dan Batam. Tapi juga koneksi ke Hong Kong, Makau, dan Qatar. Salah satu folder terakhir yang dibuka dari laptop menunjukkan catatan komunikasi rahasia dengan seseorang yang hanya disebut sebagai Black Master. Percakapan itu menggunakan bahasa terenkripsi, namun dari jejak digital, diketahui jaringan ini dipimpin dari luar Asia Tenggara. KDM melangkah pelan menuju meja tengah. Ia memandangi bukti-bukti yang berserakan. Koper berisi organ, catatan bank, alat medis, dan rekaman digital. Lalu ia berbicara dengan suara pelan namun penuh tekad. Kalau ini kita biarkan, akan ada lebih banyak nyawa yang dikemas dalam koper. Kita tidak boleh berhenti di sini. Di layar dinding, muncul satu nama kode yang belum pernah disebut, Bayangan Timur. Dan dalam senyap ruangan itu, semua orang menyadari bahwa operasi malam itu hanyalah permulaan dari perang yang jauh lebih besar. Hujan telah reda, namun kabut tipis masih menyelimuti langit Bandung. Di ruang rapat intelijen gabungan, suasana berubah drastis sejak pengakuan Dr. Chai dan penemuan data dari laptop hitam itu. Peta dunia kini terbentang di layar besar. Titik-titik merah menandai rute pengiriman, lokasi penampungan, hingga rumah sakit bayangan yang tersebar dari Asia hingga Eropa Timur. KDM berdiri di depan peta itu. Matanya tajam mengikuti garis koneksi yang ditarik para analis. Kamboja ke Vietnam, lalu ke Batam, Singapura, lalu ke negara-negara Timur Tengah dan Eropa. Ini bukan jaringan gelap biasa, ujar Kompol Surya dengan suara pelan. Ini sistem. Terorganisir. Terlindungi. KDM tak menjawab. Ia memandangi nama-nama perusahaan logistik, nomor rekening di luar negeri, dan satu pola yang terus muncul. Setiap kota transit selalu berada di negara dengan pengawasan lemah terhadap imigran miskin. Dalam catatan interogasi Dr. Chai, nama, Bayangan Timur, disebut sebagai operator utama di Asia Tenggara. Tapi kekuatan sebenarnya berada di balik nama lain, sosok bayangan yang disebut sebagai Tuan G. Belum ada wajah. Belum ada negara asal. Namun setiap transaksi, setiap perintah, dan setiap korban, bermuara pada satu server pusat yang tak mudah dilacak. Bagaimana mungkin operasi sebesar ini bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa tercium? Tanya salah satu analis muda. KDM menjawab tenang. Karena mereka tidak berisik. Mereka menyusup, memanfaatkan kemiskinan, menyaru sebagai bantuan. Mereka bukan preman. Mereka teknokrat dalam bisnis kematian. Kompol Surya membuka dokumen hasil kerja sama rahasia dengan Interpol. Ada lebih dari 50 kasus serupa di Myanmar, Laos, dan Filipina. Semua memiliki pola yang mirip. Warga miskin direkrut, dibawa ke rumah aman, dibujuk dengan iming-iming pekerjaan atau utang lunas, lalu organ mereka hilang. KDM menandatangani surat resmi pembentukan tim pemburu jejak. Tim ini akan bekerja sama dengan otoritas internasional. Mereka akan menyusup balik ke dalam jaringan, menyamar,
mengikuti uang, dan menemukan siapa sebenarnya Tuan G. Mulai sekarang, jangan sebut ini kasus organ. Ini kejahatan terhadap kemanusiaan, tegas KDM. Kita lawan bukan cuma pelaku, tapi sistem yang membuat manusia diperlakukan seperti barang dagangan. Hari itu, Bandung menjadi titik pusat pergerakan. Beberapa gudang logistik disita, transaksi bank dibekukan, dan nama-nama pengirim diinterogasi. Di Batam, satu rumah sakit bayangan berhasil digerebek. 5 ranjang bedah ditemukan, 2 pasien dalam kondisi koma, dan 1 koper belum terkirim yang isinya membuat semua tim medis menutup mulut tak percaya. Namun dari semua temuan itu, yang paling mencengangkan adalah dokumen berisi daftar target siap panen. Di dalamnya, ratusan nama warga miskin dari berbagai desa di Indonesia terdata lengkap dengan golongan darah, usia, dan status ekonomi. Malam itu, KDM kembali ke ruang pengawasan. Ia menatap layar gelap yang baru saja menampilkan log terakhir dari server pusat jaringan. Satu pesan muncul di layar. Bahasa Inggris. Tertulis, "You've seen too much. Step back, or disappear." KDM hanya tersenyum tipis. Ia tahu pesan itu adalah ancaman, tapi juga bukti bahwa langkah mereka telah tepat sasaran. Dan di malam sunyi yang menggantung, satu keputusan kembali diambil. Operasi ini belum berakhir. Kita kejar mereka sampai ke ujung dunia. Pagi itu, cahaya matahari akhirnya menembus langit Bandung yang semalaman diselimuti kabut dan hujan. Tapi bagi mereka yang terlibat dalam operasi malam sebelumnya, pagi itu bukan tanda selesai. Justru menjadi awal babak baru dari perjuangan panjang yang tak tahu ujungnya. Di sebuah ruangan tertutup dalam gedung pemerintahan Jawa Barat, KDM berdiri di hadapan para pejabat tinggi, penyidik senior, dan perwakilan dari Interpol. Di meja panjang, tertata rapi semua barang bukti utama. Koper transparan berisi organ tubuh manusia, lembaran catatan transaksi lintas negara, video operasi ilegal, dan sebuah laptop hitam yang kini telah menjadi kunci pengungkapan global. Tak ada pidato panjang. Tak ada tepuk tangan. KDM hanya bicara satu kalimat, namun kalimat itu menggema jauh melampaui dinding ruangan. Keadilan bukan hanya tugas aparat. Keadilan adalah jiwa bangsa. Kita semua penjaganya. Di luar gedung, ratusan warga sudah menunggu. Mereka membawa poster-poster kecil bertuliskan dukungan. Media dari berbagai negara hadir. Berita tentang pengungkapan jaringan perdagangan organ terbesar di Asia Tenggara kini menjadi sorotan dunia. Tapi yang tidak diketahui publik adalah, sebagian besar jaringan itu belum sepenuhnya runtuh. Dalam laporan rahasia yang diterima KDM pagi itu, ada satu nama baru yang muncul dalam jejak transaksi terakhir. Nama itu tak terdaftar dalam data penduduk manapun. Tak ada sidik jari. Tak ada catatan perjalanan. Tapi ia disebut oleh para operator jaringan sebagai pemegang pusat data. Sosok itu dijuluki dengan Sandi Black Master. KDM memandangi nama itu dengan rahang mengeras. Ia tahu, perang ini baru dimulai. Apa yang telah mereka bongkar selama beberapa hari ini, hanyalah lapisan terluar dari jaringan kotor yang sudah tumbuh seperti akar tua di bawah tanah. Sulit dicabut, licin, tapi bukan berarti tak bisa dihancurkan. Di malam harinya, di sebuah upacara kecil yang sederhana tapi hikmat, KDM berdiri di hadapan pasukan operasi. Para penyidik, petugas medis, hingga intel yang selama ini bekerja dalam diam. Ia tidak membawa teks pidato. Hanya satu perasaan yang memenuhi dadanya. Tanggung jawab. Jika malam itu kita membiarkan koper-koper itu lewat, hari ini mungkin tidak akan pernah datang. Tapi kalian berdiri, melawan. Tanpa sorotan, tanpa pamrih. Dan karena itu, saya percaya, selama kita masih punya keberanian seperti ini, kejahatan tak akan pernah berkuasa selamanya. Di ujung halaman, bendera merah putih berkibar gagah. Angin meniup pelan, seolah menyampaikan doa dari mereka yang telah jadi korban. Tak ada tugu, tak ada patung. Tapi Bandung kini memiliki satu warisan baru. Bukan gedung, bukan monumen, tapi tekad.
Tekad bahwa siapapun yang memperdagangkan manusia, siapapun yang memperlakukan nyawa seperti komoditas, akan dihadang. Di tanah ini, di bawah langit ini, KDM menatap langit malam. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, ini amanah dari MU. Jangan biarkan aku berhenti sampai semuanya terang. Sampai tak ada lagi anak kecil yang hilang. Tak ada lagi ibu yang menunggu kabar dari anaknya yang tak pernah pulang. Dan tak ada lagi koper yang membawa potongan tubuh manusia." Dan di malam itu, di bawah cahaya bulan yang perlahan merekah, janji keadilan tidak hanya diucapkan, tapi disematkan dalam jiwa para penjaganya. Cerita ini belum berakhir, karena kejahatan tak pernah tidur. Tapi selama masih ada yang berani berdiri, selama masih ada yang menggenggam cahaya, maka keadilan akan terus menyala. Sahabat waktu berbicara yang dirahmati Allah. Kisah ini mungkin telah berakhir, tapi pesan di dalamnya jauh lebih dalam dari sekadar cerita. Ketika manusia kehilangan nilai kemanusiaan, maka dunia akan berubah menjadi ladang kejahatan yang tak mengenal belas kasih. Tapi selama masih ada mereka yang mau berdiri membela yang lemah, selama masih ada nurani yang tak bisa dibeli oleh uang, maka cahaya keadilan akan selalu menemukan jalannya. Mari kita jaga hati kita agar tak mudah silau oleh dunia. Jangan pernah membiarkan kemiskinan dijadikan alasan untuk menggadaikan martabat. Dan jangan biarkan kejahatan berlindung di balik diamnya kita. Jika sahabat merasa cerita ini membuka mata dan hati, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel Waktu Berbicara. Dukungan kecil dari sahabat adalah semangat besar bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna dan keberanian. Semoga yang sudah like dan subscribe, diluaskan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.